Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwan, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara hadirin sidang Jumat yang berbahagia, barusan tadi saya membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita, lebih kurang artinya, hai manusia, sembahlah Allah Tuhan. Mudah-mudahan dengan cara itu kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah menciptakan manusia, kita disuruh hanya untuk menyembah kepadanya, dan dengan cara itu dikatakan mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Dalam banyak sekali ayat-ayat Al-Quran kita menemukan kata-kata takwa itu diulang-ulang dalam banyak ayat, lebih kurang 286 kali. Banyak. Ini semua menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya arti kata takwa itu kedudukannya sangat penting di dalam keseluruhan ajaran-ajaran Islam. Kalau kita lihat dari asal usul katanya, kata-kata takwa itu berasal dari kata-kata wiqayah, artinya berhati-hati atau berjaga-jaga terhadap apa? Terhadap bahaya-bahaya yang setiap hari akan mengancam kehidupan kita. Tentu maksudnya bukan bahaya dalam artian fisik semata, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah bahaya yang senantiasa mengancam integritas moral, integritas akhlak manusia. Betapa pentingnya kata-kata takwa itu, sehingga salah satu rukun daripada khutbah Jumat adalah kewajiban sebagai khatib untuk menyampaikan wasiat takwa, tidak saja kepada para jemaah, tapi terutama kepada dirinya sendiri. Seperti tadi saya telah katakan, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kalian mati melainkan berada dalam keadaan muslim. Ada begitu banyak tafsir dari kata-kata takwa. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, ingin saya menguraikan sedikit pertanyaan dan jawaban atas makna takwa itu yang pernah disampaikan oleh salah seorang sahabat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bertanyalah sahabat itu kepada Umar, hai Umar, apakah yang dimaksud dengan takwa? Maka sesudah berpikir sejenak, lantas Sayyidina Umar menjawab, bagi saya takwa itu ibarat saya akan melintasi sebuah jalan. Saya tahu jalan di depan saya itu penuh bahaya, penuh ancaman, penuh unang, penuh duri. Tapi saya tidak punya pilihan lain. Tidak bisa belok kiri, belok kanan, juga tidak bisa surut ke belakang. Bagaimana? Saya harus melintasi jalan satu-satunya itu. Maka kata Sayyidina Umar, yang pertama-tama saya lakukan adalah saya sing-singkan
jubah saya. Kedua, saya pergunakan akal pikiran saya sebatas yang maksimum saya mampu menggunakan. Dan yang ketiga, saya berserah diri kepada Allah, maka saya lintasi, saya lalui jalan itu. Kata Sayyidina Umar, bagi saya itulah arti takwa. Jawabannya singkat, tapi mempunyai makna filosofis yang mendalam. Sayyidina Umar sesungguhnya mengibaratkan hidup kita di dunia ini ibarat orang yang tidak punya pilihan lain, seperti jalan yang harus dilalui, tidak ada pilihan, harus melalui jalan. Hidup kita ini pun lebih kurang sama. Ketika kita sudah lahir ke dunia ini, kita tidak punya pilihan lagi kecuali kita menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya sampai kepada akhir hayat kita semua. Tidak ada pilihan supaya tidak lahir dan sudah lahir. Juga tidak ada pilihan untuk mengakhiri hidup ini dengan cara bunuh diri. Sangat dilarang oleh agama kita. Betapapun pahitnya hidup ini adalah sebuah kenyataan hidup harus dijalani. Tidak punya pilihan yang lain. Mau kemana? Jalan yang kita tempuh yang satu-satunya. Mudah-mudahan inilah jalan Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus, yang akan membawa kita sampai kepada suatu tujuan. Yang tujuan itu sendiri disebutkan di dalam Al-Quran dan sering kita ucapkan apabila ada musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini kepunyaan Allah dan kepadanya jualah kita semua akan kembali. Artinya hidup itu tidak berakhir dengan kematian. Kematian bukan akhir dari segala-galanya, tapi kematian adalah awal dari kehidupan baru yang kekal dibandingkan dengan kehidupan di dunia ini. Sementara ini kita masih berada di dunia ini, kita harus melintasi jalan, menjalani kehidupan ini. Dan pertama-tama kata Umar bin Khattab, singkat jubah atau pakaian kita. Bersiap-siaplah kita menghadapi kehidupan ini, menghadapi tantangan yang begitu banyak, baik dalam artian pribadi, keluarga, masyarakat, negara, maupun umat manusia pada umumnya. Kita memerlukan satu kesiapan, kita memerlukan bekal, dan lagi dikatakan dan berbekal kamu. Tapi sesungguhnya tidak ada bekal yang lebih baik kecuali bekal takwa. Artinya ini dasar. Siapkan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Jangan kita tidak siap menghadapi suatu kenyataan yang datang secara tiba-tiba. Negeri kita ini negeri yang sangat rawan dengan bencana. Ada positif, ada negatifnya. Negeri kita ini deretan gunung api. Negeri kita ini antara dua samudera besar. Setiap saat negeri kita ini bisa terjadi bencana alam tanpa terduga. Tidak ada orang bisa menghitung kapan akan terjadi gempa. Kalau gunung berapi masih bisa diobservasi, diperkirakan kira-kira masih sekian hari. Tapi kalau gempa tidak ada. Ilmu manusia sampai hari ini belum bisa meramalkan kapan gempa itu akan terjadi. Tapi apakah kita tidak siap menghadapi? Ketika sudah kejadian, ada gempa dahsyat di Aceh, diiringi dengan tsunami, kita bergegas-gegas, persiapkan itu, persiapkan itu. Tapi setelah lewat waktu beberapa tahun, kita sudah lupa. Datang gempa baru-baru ini, semua alat deteksi gempa
dalam keadaan rusak dan tidak bisa mendeteksi akan terjadi tsunami atau tidak. Kita umat Islam seringkali lalai mempersiapkan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Biasanya nelayan pergi melaut pakai perahu tradisional, pakai layar, tidak pakai mesin, tidak ada kompas pasti. Tapi tidak ada alat-alat keselamatan di dalam. Karena prinsipnya ketemu masalah, ketemu akal. Tiba-tiba diserang badai ke laut, ada aja di akalnya bagaimana cara mengatasi. Tapi persiapan tidak ada. Ya, itu efektif juga. Tapi kadang-kadang orang itu berhasil dalam menghadapi setiap tantangan yang datang secara tiba-tiba. Begitu juga dalam hal-hal lain, mempersiapkan sumber daya manusia sangat penting. Jangan kita lupakan faktor yang satu ini. Negeri kita ini banyak jumlah penduduknya, banyak jumlah umat Islamnya, negerinya kaya, sumber daya alamnya banyak, letaknya strategis, tapi kemampuan sumber daya manusianya sangat lemah. Zaman dulu kaum pedagang sangat kuat posisi. Mereka melakukan gerakan-gerakan sosial, keagamaan, pembaharuan, bahkan memulai gerakan politik massal di tanah air kita ini. Siapa yang memulai? Yang memulai adalah para saudagar. Para saudagar itu seringkali merangkap sebagai mubalik, pergi kemana-mana sambil berdagang, sambil menyampaikan dakwah. Di Senen itu ada masjid saudagar, tempat saudagar dari seluruh Nusantara zaman dahulu datang ke situ membeli berbagai macam barang dagangan. Ada masjid tempat mereka berkumpul, beristirahat. Masih ada masjidnya, masjid saudara. Serikat Dagang Islam, kumpulan para saudagar. Bahkan Muhammadiyah pun dikembangkan oleh para saudagar batik di zaman dahulu. Tapi ketika bisnis itu sudah mulai membesar, transaksi melintasi batas-batas negara, menggunakan sistem perbankan, menggunakan electronic commerce seperti sekarang ini, menggunakan sistem internet, kita tidak siap. Kita belum siap menghadapi itu. Lihatlah, misalnya tukang ojek tradisional, sopir taksi tradisional, sopir angkot tradisional, ya begitu-begitu saja dari waktu ke waktu. Tiba-tiba orang dari Singapura menggunakan sistem aplikasi internet, kos jadi lebih murah, ada iklan, ada pengembalian pulsa. Kalau pemerintah tidak turun tangan menengahi ini, seperti kejadian yang lain, rakyat seperti diadu di jalan-jalan antara taksi Grab dengan taksi konvensional, antara ojek konvensional dengan Gojek. Setahun yang lalu saya baca di Twitter, di internet, dikatakan, oh ini prestasi anak bangsa menciptakan Gojek. Orang Indonesia sekolah di Harvard, dapat doktor, pulang bikin Gojek. Nggak benar itu. Itu bisnis dari negara lain yang diterapkan di sini, bukan bangsa kita yang bikin. Dan dimodali dari pedagang-pedagang dari negara lain dan beroperasi secara internasional lebih di 100 negara. Memang lebih murah, lebih lusunan. Tapi tukang ojek tradisional terancam nggak punya pelanggan, taksi tradisional terancam kehilangan penumpang. Ini lebih murah, malah lebih senang. Bayaran sih sebenarnya sama. Karena bayar 100.000 jalan dari sini ke Blok M, bayar katakanlah naik taksi 100.000. Tapi karena yang satu ada pengembalian pulsa, ada iklan di internet, ya bisa dipotong. Mungkinnya 100.000, tinggal jadi 60.000. Sementara
Taksi biasa harus menyambut, harus bayar pajak, harus bayar itu, bayar iuran kesehatan, bayar baju seragam, bayar macam-macam. Adanya di mana? Tapi uang yang 65.000 tadi sebagian besar lari luar negeri kepada para pemodal yang ada di luar negara kita. Pemerintah tidak bisa diam. Kalau menghadapi hal seperti ini, pemerintah harus intervensi, menyiapkan perangkat-perangkat hukum sejalan dengan perkembangan teknologi. Cyber law harus dikembangkan supaya bisnis yang kuat tidak memakan demokrasi. Disitulah peran dari negara. Tapi kita memang tidak siap untuk itu. Sudah banyak franchise, warung Padang belum bisa franchise, baru sedikit-sedikit 1-2 warung Padang mulai belajar franchise. Bisa franchise sampai ke luar negeri. Tapi kita belum siap menghadapi perubahan-perubahan yang baru ini. Bisnis kita, bisnis konvensional. Dagang di pasar, malam-malam bawa buah, 1 tas plastik dihitung di rumah, besok kerja lagi, dapat uang lagi. Kita tidak mengenal sistem perbankan modern, kita tidak mengenal electronic commerce, tidak mengenal bagaimana kita berdagang melalui iklan, melalui internet. Ada yang sudah bisa, tapi masih banyak yang tetap dalam keadaan tradisional. Siapa yang harus membela yang tradisional? Negara, pemerintah. Pemerintah harus berpihak kepada kaum yang lemah. Bukan berarti diskriminasi. Supaya yang lemah jadi kuat. Yang kuat tidak sewenang-wenang menindas yang lemah. Di situ peran negara. Karena peran negara itu adalah menegakkan keadilan. Dan kita disuruh untuk menegakkan yang ma'ruf, mencegah yang munkar, jangan sampai terjadi kekacauan di negara rakyat bangsa kita sendiri. Yang kedua tadi Sayyidina Umar mengatakan, saya menggunakan daya fikir saya sebatas masing-masing. Daya nalar, daya intelektual itu hanya bisa terbina karena pendidikan. Jarang-jarang orang seperti almarhum Buya Hamka, sekolah SD tidak tamat, tapi jadi sastrawan, jadi ulama, jadi pujangga, mampu menafsirkan Quran 30 juz. Jarang-jarang ada orang seperti dia. Langka manusia seperti itu. Harus kita mendidik, dididik. Kalau orang itu memang sudah bakatnya cerdas, IQ-nya sudah 160 minimal, itu semua orang pintar ya. Dikasih sekolah jadi luar biasa pintar. Nggak dikasih sekolah pun dia sudah pintar. Tapi kalau dia nggak dikasih pendidikan, kepintarannya itu jadi ngawur, jadi ngaco kepintarannya. Kita harus banyak mempergunakan daya pikir sebatas yang maksimal itu. Tidak ada ketakutan Islam ini dengan daya pikir. Makin pintar orang, bukan dia tambah jauh dari agama. Agama lain bisa begitu. Makin pintar orang makin tak percaya dia sama agamanya. Dalam Islam ini makin dalam orang berpikir, makin tajam pemikirannya. Dia pelajari Quran, dia makin beriman, bukan tambah ingkar, tambah tak percaya. Karena memang Al-Quran itu afala ta'qilun, afala tazakkarun, afala tatafakkarun. Semua orang itu berfikir, tak takut kan? Karena agama yang benar, agama yang mampu bertahan dalam perjalanan sejarah manusia, kalau ajaran agama itu secara intelektual dia mampu menjawab pertanyaan orang yang bertanya. Secara emosional dia mampu untuk menenteramkan batin orang yang gelisah, dan secara spiritual dia bisa menstabilkan hidup manusia. Banyak orang gak stabil, akal sama perasaannya gak nyambung. Ya, tiap hari ngamuk aja, marah aja. Akal dari batin, yang ada emosi saja. Dan emosi ini kalau dimanfaatkan orang lain bisa jadi bumerang bagi kita. Sedikit mau usuh, mau berantem, lama ngerakin bom, bomin orang. Padahal ada cara-cara berjuang yang jauh
lebih efektif daripada menggunakan cara-cara itu. Kalau saja kita cerdas dan kita mampu menggunakan daya pikir kita sebatas yang maksimal, seperti dikatakan Sayyidina Umar. Terakhir, kata Sayyidina Umar, saya berserah diri kepada Allah. Berserah diri kepada Allah artinya kita itu percaya hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Aku percayakan diriku kepada Allah, berwakil kita kepadanya. Tapi kita berusaha sebagai manusia batas yang maksimal. Jangan kita jadi orang fasik, jadi orang fatalis, nggak berbuat apa-apa, kita berserah diri kepada Allah. Dia nggak bisa berbuat apa-apa, itu rusak semua. Jadi kita tetap harus mengkombinasikan upaya yang maksimal, usaha yang maksimal, tapi jangan lupa kita berserah diri kepada Allah. Kalau itu kita laksanakan, insya Allah akan selamatlah kita di dunia ini dalam menghadapi tantangan-tantangan yang begitu besar yang setiap hari datang ke tengah kita di semua tempat, termasuk kita di Jakarta ini. Kalau tidak sabar, mau ngamuk aja kita diam. Ya, di mana-mana pemerintah bukan lindungi raya, semena-mena, busur, main apa segala macam. Orang sudah jelas kasih. Padahal tugas negara itu seperti dikatakan pembukaan Undang-Undang Dasar, negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Negara lain melindungi, bukan negara malah semena-mena kepada rakyatnya sendiri. Tapi kalau begitu terjadi, harus ada kesabaran bagi kita. Kita lawan secara hukum, kita lawan secara opini dan lain-lain. Ya walaupun orang kadang-kadang masih ragu dengan hukum, tapi saya masih percaya kalau dilawan di pengadilan, presiden pun berkali-kali kalah. Gubernur DKI aja 2 kali keok lawan rakyat di bidara Cina. Bentar Gebang suruh bukan dan kita tunggu aja. Buktinya bidara Cina kalah pun. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengatakan surat keputusan Gubernur DKI nomor 2779 tahun 2015 tentang pelebaran lahan untuk perluasan pada pelebaran sungai di situ bertentangan dengan undang-undang dan asas umum pemerintahan yang baik, memerintahkan Gubernur DKI untuk mencabut SK tersebut karena bertentangan dengan hukum yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik. Mau menggusur rumah tidak bayar ganti rugi, sudah satu tahap sudah kalah di Pengadilan Jakarta Pusat. Mengatakan putusan setelah pengadilan mengatakan penggusuran harus dihentikan karena tidak sesuai dengan undang-undang, tidak memberi ganti rugi, tidak bermusyawarah dengan warga dan sebagainya. Gubernur tidak bisa apa-apa juga. Udah ada putusan, ya dia mau kasasi ke Mahkamah Agung, kasasi aja lah. Kalau kita mau menurunkan hati panas, kita mau bulog, memang mau berantem, tapi jangan. Ada jalan kita menyelesaikan masalah jauh lebih intelektual dan terhadap hukum kita ini. Kalau kita perjuangkan betul-betul masih bisa efektif. Walaupun saya paham banyak orang krisis kepercayaannya kepada pengadilan. Mudah-mudahan Allah SWT akan memberikan rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati was zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Ibadallah, ittaqullaha ta'ala bismillahil rahman wa tahu amanahu wa hadzal Allah wa bima adai bi nafsi wa sadda bi malaikatil musabbihati bi kursi wa sallasabikum ayyuhal muslimuna min baghidin wa insi wa qala ta'ala mukhbira wa amira innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Saudara-saudara hadirin sedang Jumat yang berbahagia, marilah kita akhiri khutbah Jumat yang kedua ini dengan sama-sama memanjatkan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Ghafurur Rahim, ampunilah segala dosa-dosa kami, baik dan dosa-dosa yang kami lakukan di masa-masa yang lampau ataupun dosa-dosa yang kami lakukan pada hari ini, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian kami. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berikanlah pengampunan kepada saudara-saudara kami kaum muslimin dan muslimat seluruhnya, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Bagi mereka yang telah mendahului kami dan Engkau panggil untuk menghadap kehadirat-Mu, terimalah mereka ya Allah, dan masukkanlah mereka ke dalam syurga-Mu yang kekal, Jannatul Na'im. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram, berikanlah pertolongan kepada hamba-hamba-Mu mukminin dan mukminat di seluruh dunia. Berilah pertolongan kepada saudara-saudara kami yang miskin, saudara-saudara kami yang hidup dalam kelaparan dan ketidakadilan, saudara-saudara kami yang diusir dari kampung halamannya, saudara-saudara kami yang tertindas karena membela tanah air dan agama mereka. Ya Allah, berikan rahmat kepada mereka semua, damaikanlah hidup mereka, kembalikanlah mereka yang terpaksa mengungsi atau melarikan diri dari kampung halaman mereka karena konflik dan peperangan. Ya Allah, berikanlah kesabaran kepada kami semua. Berikanlah kami ini hamba-Mu yang mampu mengendalikan marah jika kami berada dalam kemarahan. Berikanlah kami ini kekuatan iman dan takwa jika kami menghadapi persoalan-persoalan berat yang menjadi tantangan kehidupan kami sehari-hari. Jika sekiranya Engkau tidak mengabulkan doa dan permintaan kami, jadilah kami orang-orang yang rugi dalam kehidupan kami di dunia yang fana ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azim yazkurkum waskuruhu ala ni'amihi yazidkum wa lazikrullahi akbar. Wassalam.